رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qol syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat duduk rahimakumullah, alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberi izin oleh Allah untuk mengecap indahnya bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini kita ditakdirkan oleh Allah, ibadah kita, puasa kita menjadi lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Para sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit isi dari kitab Tibyan At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangan dari Imam Al-Hafidh Abi Zakaria Yahya, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di dalam kitab At-Tibyan ini dijelaskan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya kurang lebih, sebaik-baiknya di antara kalian semuanya adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran itu. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar di sini meliputi banyak hal. Belajar tentang bacaannya atau qiraatnya, belajar tentang pemahaman isi-isinya, atau belajar tentang bagaimana kita melancarkan bacaan Al-Quran. Dan belajar ini dimulai sejak kecil bahkan sampai akhir hayat kita. Ini masih terus bisa belajar. Karena Al-Quran itu ibarat sumber air adalah sumber yang tanpa batasnya. Semakin kita menggalinya, maka kita akan semakin tahu betapa derasnya sumber dari Al-Quran ini. Tiada habisnya. Selain belajar, orang yang terbaik adalah orang yang mau mengajar Al-Quran. Seperti yang dipraktiknya oleh guru-guru kita, pengajar-pengajar atau guru TPQ, atau kiai-kiai kampung di musola, di masjid, yang setiap harinya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Ini menjadi orang yang terbaik nantinya. Dan mengajarkan Al-Quran ini tidak harus kepada orang banyak atau santri-santri, enggak. Kalau seandainya kita tidak punya murid atau kita tidak punya santri, setidaknya ajarkan Al-Quran kepada keluarga kita sendiri. Ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita sendiri.
itu sudah termasuk bagian mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, maka jalannya adalah belajarlah kita Al-Quran. Belajar tentang bacaan, belajar tentang pemahaman, dan lain-lain. Sibukkan diri kita dengan belajar Al-Quran. Setelah kita belajar, kita mengajarkan Al-Quran itu kepada murid kita atau bahkan kepada keluarga kita. Ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi sebaik-baiknya dari kalian semua adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Di hadis yang lain, Nabi bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajroni." Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan pandai atau dengan lancar, maka dia akan disertai oleh para malaikat yang mulia, yaitu malaikat penjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu setiap hurufnya itu dijaga oleh banyak malaikat. Kalau kita mau membaca Al-Quran, bacaan kita benar, dengan fasih, benar, lancar, maka kita akan disertai oleh malaikat-malaikat penjaga Al-Quran, yaitu malaikat-malaikat yang bacaan, belajar tentang pemahaman, dan lain-lain. Sibukkan diri kita dengan belajar Al-Quran. Setelah kita belajar, kita mengajarkan Al-Quran itu kepada murid kita atau bahkan kepada keluarga kita. Ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi sebaik-baiknya dari kalian semua adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Di hadis yang lain, Nabi bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajroni." Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan pandai atau dengan lancar, maka dia akan disertai oleh para malaikat yang mulia, yaitu malaikat penjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu setiap hurufnya itu dijaga oleh banyak malaikat. Kalau kita mau membaca Al-Quran, bacaan kita benar, dengan fasih, benar, lancar, maka kita akan disertai oleh malaikat-malaikat penjaga Al-Quran, yaitu malaikat-malaikat yang sangat mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajroni. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran tapi pembacanya belum lancar, masih tertatih-tatih, masih terbata-bata, tidak bisa lancar. Orang yang seperti ini itu mendapat pahala dua. Mendapat pahala dua. Yang pertama adalah pahala dari membaca Al-Quran itu sendiri. Walaupun belum lancar, kalau orang mau membaca Al-Quran tetap dapat pahala. Itu pahala yang pertama. Pahala yang kedua adalah pahala dari usaha. Dia berusaha walaupun tertatih-tatih, walaupun terbata-bata, belum lancar, tapi dia masih berusaha membaca Al-Quran. Itu menjadi poin plus sendiri, menjadi satu pahala tersendiri. Jadi bagi kita yang merasa belum lancar membaca Al-Quran, jangan putus asa, teruslah membaca Al-Quran.
Di situ kita akan mendapat 2 pahala. Pahala dari membaca itu sendiri dan pahala jerih payah kita atau usaha kita, walaupun kita masih belum lancar tapi kita masih berusaha untuk membacanya. Itu diantara dari keutamaan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang baik, umat Nabi Muhammad yang terbaik, senantiasa harus belajar membaca Al-Quran. Terus belajar. Dan ajarkanlah Al-Quran itu. Walaupun kepada anak kita sendiri. Kalau kita terus membaca Al-Quran dan mau mengajarkannya, maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk saat ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.